Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Kak Bugun dari Gereja Toraja Jemaat Bintaro. Dan pemusik kita hari ini adalah Kak Renhat. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan menyanyi kidung pujian. Hari ini harinya Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak taat dan menukarkan hati Tuhan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik dari tutur kata kita maupun dari sikap hidup kita. Tetapi adik-adik, Tuhan itu baik. Ia mengasihi kita dan membebaskan kita jika kita mengakui kesalahan dan kembali taat kepada Tuhan. Nah, kita mau dengar berita anugerah. Mazmur 130 ayat 3-4 mengatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mari kita memuji Tuhan, kita mengakui dosa kita dan kita menerima anugerah dari Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian, ada satu sobatku. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengakui dosa kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita mau lakukan petunjuk hidup baru yang diberikan oleh Mazmur 131 ayat 3, yaitu berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sekarang adik-adik kita mau membaca Mazmur 130 ayat 1-6 secara bersama-sama, yaitu judulnya Seruan dalam Kesusahan. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 130 ayat 1-6. Nyanyian Syarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab, dan kita memuji Tuhan dengan dengar Dia panggil nama saya.
berdoa, untuk mendengarkan Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab, dan cerita Alkitab akan dibawakan oleh Kak Melda. Kepada Kak Melda disilahkan. Shalom adik-adik. Siapa yang kalau dipanggil namanya pasti senang? Saya pasti senang kalau dipanggil nama saya. Kita semua pasti senang kalau kita dipanggil dengan nama kita, karena kita berarti dikenal. Tapi beda dengan cerita kali ini. Pada suatu hari, Tuhan berjalan-jalan di taman yang sejuk. Namanya Taman Eden. Langkah-langkah kakinya sudah terdengar dengan jelas. Begitu mendengar kaki Tuhan, mereka malah takut, malu, dan sembunyi. Ada apa ya? Kok beda? Padahal biasanya mereka senang sekali bila Tuhan datang. Oh, mereka sudah tahu kalau mereka telanjang. Jadi mereka malu kalau mereka itu sudah berdosa. Lalu mereka menggunakan daun pohon ara untuk menutupi badan mereka dan mereka bersembunyi. Padahal Tuhan kan Maha tahu. Tuhan sebenarnya melihat saat mereka bersembunyi. Tuhan dengan penuh kasih dan lembut, dia memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, waktu ku dengar Tuhan ada di taman ini, saya takut karena saya telanjang, jadi saya sembunyi. Lalu Tuhan menjawab, siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah yang kularang itu? Adam menjawab, Hawa yang memberi buah itu Tuhan. Lalu Hawa menjawab, ular itu yang menyuruhku Tuhan. Adik-adik, Yesaya 59 ayat 1-2 bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu ada dalam Roma 5 ayat 8. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan sendiri bilang dalam Yohanes 43 ayat 25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Roh Kudus yang menyadarkan orang bertobat akan dosa dan kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Saat kita berdoa, Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah. Roma 8 ayat 26. Nah adik-adik, saat adik-adik belajar, adik-adik kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Allah dalam nama Tuhan Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Nah adik-adik kan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hendaklah hidup adik-adik tetap di dalam Tuhan Yesus. Itu ada dalam Kolose 2 ayat 6. Sehingga dengan demikian buah roh akan muncul dalam hidup kita seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dalam Kejadian 3 ayat 8-13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Mari kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nah, persembahannya itu dimasukkan ke dalam gereja kita masing-masing oleh orang tua kita. Nah, persembahan kita saat ini adalah Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat pujian, membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan kidung pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
firman Tuhan hari ini adalah terambil dari kitab Mazmur 94 ayat 14. Jadi ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 94 ayat 14, yaitu bunyinya, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Shalom adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata dan lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami yang baik. Engkau sungguh mengasihi dan menyayangi kami semua. Hari ini kami boleh bersama-sama menyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakan nyanyian pujian kami supaya semakin indah bagi Tuhan. Dan terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu indah dalam cerita yang kami boleh dengarkan. Tuhan Yesus selalu mencari kami. Terima kasih kami selalu ada untuk-Mu. Kami mau terus menyanyi bagi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama, nenek, kakek, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun, kami doakan supaya mereka semua sehat dan kuat dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami sedang menghadapi penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, jagai kami, lindungi kami, kuatkan kami dan naungi kami supaya kami sehat dan kuat untuk menghadapi penyebaran virus corona dengan menjaga kesehatan yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan lindungi, supaya mereka semua sehat dan semangat untuk selalu memberitakan Injil, menceritakan isi Alkitab kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk pengurus klasis, biarlah mereka selalu semangat dalam melayani di klasis yang kami kasihi dan sayangi, klasis Pulau Jawa ini. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu, biarlah Tuhan berkati, Tuhan lindungi anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka semua ini sehat, mereka gembira, mereka bahagia, semangat belajar. Dan dalam mengikuti semester, mereka belajar dengan baik dan kami yakin Tuhan Yesus akan menolong untuk semangat belajar dan berhasil dalam ujian dan kenaikan kelas. Dan mereka yang sudah ujian akan memasuki masa sekolah yang baru. Tuhan Yesus berkati hasil ujian mereka, bahkan Tuhan berkati dalam wisuda mereka, bahkan memasuki sekolah yang baru, supaya mereka boleh semangat dan gembira untuk belajar. Tuhan, kami tidak tahu kapan kami akan memulai lagi sekolah selama masa pandemi ini, tapi Tuhan Yesus buka jalan buat kami supaya kami boleh lagi ketemu dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah bawa persembahan. Tuhan berkatilah supaya persembahan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang masih ada pada papa mama, pada masing-masing kami, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau mengasihi terus kami dan memelihara kami supaya kami selalu sehat di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakanlah karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saya persilakan kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari tunduk kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan,
dan mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat kidung pujian, Bapa terima kasih. Demikian ibadah kita, Tuhan bersama kita, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.